Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa rekan-rekan mata kuliah analisis kasus bisnis di inisiasi tuton kedua ini. Ini saya coba akan membahas PPT yang tersedia di tuton 2 ini. Topik kita ini tentang metode pengambilan keputusan ya atau penilaian investasi. Dalam hal ini investasi ini dijadikan sebagai salah satu pemicu adanya keputusan di bidang keuangan. Ketika sebuah perusahaan itu memperoleh sekian banyak uang, dari sekian banyak uang tersebut itu untuk diapakan? Apakah akan dibelanjakan atau diinvestasikan? Nah, tentu tujuan untuk mendayagunakan uang tersebut itu harus dilakukan hitung-hitungan dulu di awalnya. Hitung-hitungan itulah yang bisa kita sebut sebagai forecast atau peramalan tentang kalau kita sebagai manajer uang tersebut kita alokasikan ke ini tepat atau tidak tepat. Dalam hal ini metode penilaian investasinya ini kita menggunakan beberapa metode. Kalau metode itu berarti artinya cara untuk menilai sebuah investasi. Investasi itu nanti terbagi dari beberapa macam ya. Misalkan dari uang 100 juta itu 50 juta dibuat A, 50 juta dibuat B. Ini materi masih sejalan dengan materi inisiasi yang pertama. Oke, ini saya akan coba mereview sejenak tentang yang diskusi kemarin. Itu teman-teman masih banyak yang mengandalkan internet sebagai sumber untuk menjawab. Itu keliru ya. Jadi saya tekankan sumber menjawab kita itu panduannya ada di BMP. Internet itu tidak bisa dijadikan sumber untuk menjawab karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, apalagi sampai mengcopy paste. Jadi itu perlu dihindarkan. Memang di dalam mata kuliah ini ya teman-teman harus membaca dulu materinya, terutama membaca jenis soalnya. Kalau soalnya begini itu bagaimana cara menjawabnya. Ya, jadi bisa itu dengan menggunakan metode menggarisbawahin inti dari soal yang ditanyakan. Kemudian baru teman-teman bisa menjawab. Penilaian diskusi itu masih saya lakukan sampai dengan minggu ini karena setiap inisiasi itu diskusinya berlaku 2 minggu ya. Setiap inisiasi tersebut dimulai. Berarti inisiasi ke-1 ini diskusinya itu sampai dengan hari Minggu ya, teman-teman. Bahkan juga mungkin ada settingannya sampai dengan hari Sabtu, karena itu tergantung settingan yang dilakukan oleh UT. Dosen atau tutor tidak berhak untuk memperpanjang durasi untuk diskusi, karena itu akan merepotkan tutor juga ya, yang seharusnya fokus ke diskusi yang sedang berlangsung, ini malah mengoreksi diskusi-diskusi yang sebagian rekan-rekan telat. Di dalam penentuan usulan proyek investasi, ini ada 2 keputusan diterima atau ditolak. Diterima berarti kalau secara nominal itu lebih dari 1 hasilnya ya. Kalau ditolak juga secara nominal kurang dari 1, artinya minus. Kalau lebih dari 1 kan 1 itu impas. Misalkan 1,5, berarti ada kelebihan 0,5. Maka usulan proyek investasi tersebut harus dinilai. Nilainya ini menggunakan metode-metode yang ini sudah pernah disampaikan di materi yang tatap muka pertama. Jadi ini sifatnya penguatan. By period method ini tentang periode pengembalian. Periode pengembalian by payback period, jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Penerimaan yang dimaksud di sini kita sebut sebagai arus kas masuk ya, arus kas masuk. Jadi uang yang diterima. Jadi kalau uang yang diterima ini kategorinya uang secara bersih aja ya, penerimaan bersih arus kas bersihnya. Kemudian dari arus kas bersih tersebut ketika diakumulasi apakah jumlahnya sudah mencapai uang yang kita keluarkan atau belum. Kalau sudah mencapai dari uang yang kita keluarkan, maka itu disebut sebagai pengembalian modalnya ya. Misalkan ada investasi 10 juta ya.
per bulan itu ditargetkan uang kas masuknya itu 3 juta. Ya, 3 juta. Tiap bulan 3 juta. Bulan pertama 3 juta, bulan kedua 3 juta menjadi 6 juta, bulan ketiga 3 juta menjadi 9 juta ya. Kemudian di minggu pertama misalkan mendapatkan 1 juta. Berarti dalam hal ini pengembalian modal untuk nominal yang 10 juta itu selama 3 bulan lebih seminggu. Kalau hitungannya seperti itu ya. Mengukur kecepatan kembalinya dana investasi, semakin cepat dana investasi tersebut balik modal, maka hasilnya semakin bagus ya rekan-rekan. Periode pengembalian atau investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun untuk mendapatkan usulan proyek investasi. Kalau ininya cepat ya maka pengembaliannya kalau arus kasnya tinggi maka pengembaliannya cepat ya. Yang cepat itulah yang layak untuk dilaksanakan sebagai proyek. Kalau pengembaliannya lama berarti tidak layak. Artinya modal yang dikeluarkan dengan durasi uang kas masuknya itu ternyata lama. Hitungan lama itu relatif ya rekan-rekan. Hitungan lama itu relatif. Berikutnya tidak layak Kemudian jika usulan proyek lebih dari 1 maka pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Jadi kalau ada 2 proyek maka ambillah yang lebih cepat dipilih. Misalkan di sini ada nilai proyek totalnya itu dana yang diperlukan 450 juta. Setiap tahun itu 150 juta yang ditargetkan untuk diterima. Berarti kalau kita hitung berapa tahun ini pengembaliannya? 3 tahun ya. Pengembalian 3 tahun lebih kecil yang disyaratkan maka usulan proyek investasi adalah diterima. Kemudian rumus periode pengembalian jika arus per tahun jumlahnya berbeda. Ini saya rasa sama persis yang disampaikan di tutorial pertama ya. Usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun. Artinya umur usaha ini itu ditargetkan hanya 5 tahun. Terus ada syarat pengembalian ya, itu 2 tahun. Nah ini dari tahun pertama sampai tahun kelima ini artinya asumsi, anggapan yang harus bisa dicapai. Menerima uang masuk 300 juta, 250 juta sampai dengan tahun kelima 100 juta. Ya. Usulan proyek sebesar 450 juta, umur diperkirakan 5 tahun tanpa nilai sisa, arus kas per tahun yang dihasilkan selama umur proyek 150 juta per tahunnya ya, itu untuk yang pertama. Dan umur proyek yang disyaratkan 4 tahun. Periode pengembaliannya, nah ini berarti berlaku kumulatif penjumlahan dari periode yang sebelumnya. Tahun pertama 300 ditambah dengan arus kas tahun kedua sampai dengan tahun ke-5. Jadi total uang kas nanti yang diterima totalnya itu 1 miliar. Maka perhitungannya 2 plus 600 juta dikurang 550 juta. Ya, dibagi 750 juta dikurang 550 juta. Jadi di sini ininya 2 tahun 3 bulan ya, atau 2 seperempat bulan ya. 2 seperempat bulan. 2 tahun 3 bulan ya, 2 tahun 3 bulan. Periode pengembalian lebih dari yang disyaratkan maka usulan proyek investasi ini ditolak. Tadi itu kan syarat untuk investasi ini itu pengembaliannya 2 tahun, tapi di sini lebih 3 bulan. Maka ini ditolak. Nah, untuk 600 juta ini diperoleh dari mana? 600 juta itu ininya ya, teman-teman.
A dikurangi B, jumlah investasi mula-mula. Jumlah investasi mula-mula di dalam soal ini nilai investasinya 600 juta. Ya. Kemudian kita lihat lagi B-nya jumlah akumulasi arus kas tahun ke N. Tahun ke N itu tahun kedua. Kan di sini kan ditargetkan tahun kedua itu sudah balik modal. Berarti tahun N-nya itu tahun kedua. Ya, tahun kedua jumlah arus kas berarti semua yang diterima dari tahun satu dan kedua itu 550 juta per 750 juta tahun yang berikutnya dikurang 550 juta tahun yang sebelumnya. Kenapa kok tahun berikutnya? Karena kan di sini nominalnya itu 600 juta ya. Harus yang sudah menutupi 600 juta. Nah, di tahun ketiga ini kan sudah menutupi 600 juta. Total uang masuk yang diterima itu 750 juta. Jadi itu alasannya. Jadi pas kelihatan dari hasilnya, maka proyek ini ditolak karena lebih dari 2 tahun. Walaupun cuman lebihnya itu 3 bulan. Kelebihan metode pengembalian tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, tidak memperhitungkan nilai sisa dari investasi, tidak memperhatikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Ini saya rasa sudah saya sampaikan ya teman-teman di TM pertama, di tutorial yang pertama. Saya hanya fokus ke yang belum aja dulu ya. Ini juga sudah disampaikan. Indeks profitabilitas juga sudah ini. Oke. ARR. Oke, ini juga sudah disampaikan. Teman-teman bisa nyimak di inisiasi yang pertama. Tentukan MIRR, contoh kasus sebuah proyek investasinya 3 tahun dengan tingkat pengembalian 10% dan investasinya $6.000 tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga yang diterimanya. Ini menggunakan persen value ya, 200 sesuai dengan ininya. Ini juga pernah disampaikan seingat saya. 2000 dikalikan 0,1 pangkat 2 dan 3000 0,1 ditambah 0,1 itu kan 1,10 pangkat 1 ditambah 4.000 ya, tambah 4.000. Nah, ini berlakunya mundur ya teman-teman. Tahun kedua, tahun pertama, dan tahun ke-0. Jadi itu hasil dari perkalian 2000 dikalikan 1,10 pangkat 2 ya, hasilnya itu 2420 ditambah hasil dari 3000 dikalikan 1,10 pangkat 1, 3300 dikalikan 4000. 1,10 pangkat 0 itu hasilnya kan 1 ya. Jadi totalnya 9.720. Berdasarkan rumus MIRR-nya 9.720 dibagi 1 plus MIRR pangkat 3. Pindah ruas menjadi 9.720 dibagi 6.000. Hasilnya 1,62 ya. Ini kalau dikuadratkan 3 menggunakan kalkulator hasilnya 1,1745 ya, atau kalau dipresentasikan atau didesimalkan 0,1745 dipresentasikan 17,45.
MIRR mengasumsikan arus kas dari semua proyek diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian sebesar IRR proyek. Nah, ini sudah disampaikan ini teman-teman ya. Ini juga coba kalau teman-teman mau mencoba untuk menjawab soal ini, silakan. Ini sebagai evaluasi penalaran terhadap materi yang sedang kita bahas. Ini adanya di modul 2 ya. Ini sudah masuk ke pembahasan modul 2. Itu kalau tidak salah ada analisa laporan keuangan juga. Oke, saya rasa sekian pembahasannya. Semoga bisa dimengerti rekan-rekan dan pahami lagi cara untuk menjawab diskusi kedua. Diskusi kedua itu temanya tentang obligasi. Ya, ada pemilihan investasi yang dialokasikan ke obligasi. Berarti teman-teman langsung merujuk ke pembahasan BMP yang berhubungan dengan obligasi atau yang berhubungan dengan soal diskusi kedua. Jadi hindari banget untuk melihat di internet, membandingkan jawaban sesama rekan itu keliru ya. Karena evaluasi saya di diskusi pertama itu banyak yang salah. Dan diskusi pertama yang nilainya masih 60 itu rekan-rekan wajib memperbaiki. Wajib, bagi saya wajib karena biar teman-teman nilai diskusinya bagus. Kalau nilai diskusi bagus nanti akan bisa berdampak ke penguasaan ngerjain tugas 3. Minggu depan tugas 3 itu sudah, bukan tugas 3, tugas pertama itu sudah bisa teman-teman kerjakan di minggu ketiga atau di inisiasi ketiga. Nah itu bersumber juga dari penguasaan-penguasaan yang ada di diskusi 1 dan diskusi 2. Dan semua pembahasan itu ada di BMP. Jangan berharap bahwa soalnya sama, itu keliru. Karena kita sedang kuliah ya dan sedang melakukan investasi yang cukup besar manfaatnya di kemudian hari buat rekan-rekan. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bersemangat untuk mengikuti tutorial online rekan-rekan.